Tapi Cuan, sobat investor semuanya, baik ketemu lagi dengan channel Eka Vlog ya. Pada kesempatan weekend kali ini saya akan mencoba memberikan informasi lagi ya, sekaligus memberikan eh, apa ya, sharing ilmu bagaimana menganalisa secara fundamental saham, suatu emiten saham. Kalau analisa fundamental itu kan artinya kita menganalisa apakah saham tersebut ini mengikuti aliran Warren Buffett ya. Jadi bagaimana kita mencari saham-saham yang masih murah ya. Murah dalam hal ini bukan berarti price-nya ya, tetapi adalah value-nya. Jadi value suatu perusahaan yang masih dianggap murah, kita beli pada saat murah, kemudian nanti ketika saham tersebut multi-bagger, jadi naik lebih dari ratusan persen, maka baru kita jual sahamnya. Jadi ini untuk long investing, untuk long investasi jangka panjang. Dan sekali lagi aliran Warren Buffett kan berusaha mencari saham-saham yang seperti itu, dan dia mencari dengan teknik cigar butt investing ya. Jadi artinya investing saham puntung rokok ya. Cigar butt itu kan artinya puntung rokok yang dibuang kemudian ternyata masih bisa kita manfaatkan. Jadi saham yang dibuang orang tetapi dari sisi perusahaan masih sangat bagus ya, secara valuasi perusahaannya juga masih sangat bagus, dan ke depan juga masih sangat prospek. Itu yang seperti itu yang dilakukan oleh Warren Buffett ya. Kemudian diikuti juga oleh Peter Lynch ya, tapi Peter Lynch lebih frontal lagi ya. Kalau untuk Warren Buffett dia menggunakan teknik dari Benjamin Graham ya, jadi guru dari Warren Buffett sendiri. Nah, apakah di IHSG bisa kita terapkan seperti itu ya? Saya kira masih bisa ya, dan banyak apalagi sekarang IHSG pada saat ini ya, pada tahun ini terutama itu stuck ya, stuck di angka 6 ribuan, tidak pernah naik, naik sedikit lalu turun sedikit lalu naik lagi. Jadi seperti semacam sideways jangka panjang ya, seperti itu. Padahal kalau kita lihat data-data ekonomi, kalau fundamental kan kita melihat juga itu ya, ekonomi makro Indonesia sudah mulai pulih ya dari pandemi COVID ini, tetapi memang di satu sisi pulih, tetapi di lain sisi masih dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat skala besar ya, dan itu yang menghambat laju dari IHSG itu sendiri. Nah, kali ini saya konsentrasi pada sektor yang sangat menarik sekali ya untuk di saham. Jadi sektornya adalah sektor poultry ya. Jadi ini adalah sektor untuk di sektor yang berbasis ayam. Jadi ini ada 3, kalau di sektor yang berbasis ayam itu ada 3 yang perusahaan yang besar di Indonesia, dan kita akan berusaha untuk mencari manakah yang paling murah di antara ketiganya. 3 perusahaan tersebut adalah Charon Pokpan, kemudian ada yang berikutnya adalah Java Comfit ya, kemudian yang 3 adalah Malindo Feed Mill ya. Malindo Feed Mill ini jauh lebih muda daripada keduanya itu. Nah, semuanya berbasis ayam. Jadi produk-produk ayam ini adalah produk-produk yang sepanjang masa ya, karena manusia tidak mungkin tidak mengkonsumsi ayam, sehingga mereka akan membutuhkan itu. Tapi memang musiman ayam ini. Jadi kalau pas waktunya ada
hari besar itu biasanya naik dan setelah hari besar dia turun. Nah, sekarang kita lihat ya, ini adalah Charon Pokpan terlebih dahulu. Kita lihat Charon Pokpan sekarang berada di harga 6.675. Memang secara price dia lebih mahal ya Charon Pokpan, dan kalau kita lihat ini adalah chart price-nya itu dia naik ya, dari time frame daily dia naik. Kemudian kalau kita lihat dari secara tahunan, coba kita lihat ya, year to date-nya masih berada di tengah-tengah ya. Charon Pokpan itu pernah berada di atas 7.000-an, 7.700-an itu pernah, dan sekarang ini berada di 6.600. Itu sangat masih berada di tengah-tengah, tidak terlalu rendah, tidak terlalu rendah, juga tidak terlalu tinggi. Jadi dia berada di harga tengahnya. Coba kalau kita lihat dari 5 tahunan, ini price-nya kalau dilihat dari 5 tahunan, ini harga ini juga sama ya, berada di min atau rata-ratanya. Nah, sekarang kita lihat dari PBV-nya ya, price to book value, ini adalah harga buku atau nilai buku sebuah perusahaan. Kita lihat Charon Pokpan dan ini track record-nya selama 5 tahun ya. Nah, kita lihat di sini kita menggunakan data statistik ya. Jadi kita lihat nilai rata-rata statistiknya PBV-nya selama 5 tahun. Kemudian karena kita menggunakan statistik, maka kita juga ada standar deviasi ya di situ ya. Di situ ada standar deviasi +1, -1, dan +2 dan -2. Nah, kemudian kita pakai Stockbit Pro di sini, cari yang seperti itu ya. Ini sudah saya siapkan. Cari yang min PBV standar deviasi, -1 PBV standar deviasi, +1 standar deviasi PBV, dan -2 standar deviasi PBV, dan +2 PBV standar deviasi. Kemudian cari yang current price to book value. Kalau kita lihat dari tahunan 5 tahunan, ini bisa kita lihat dia berada di bawah rata-rata sedikit untuk Charon Pokpan ya. Ini rata-ratanya adalah yang berwarna jingga ini. Yang berwarna jingga, dan dia sekarang berada di bawah sedikit. Kalau berada di min, itu artinya kemungkinan 50% ke atas dan 50% ke bawah. Tapi ini karena sedikit di bawah ya, kemungkinan dia lebih besar naik ke atas ya. Tetapi ini 50-50 masih, tapi ini tipis sekali ya ini ya, berarti 55-45 ini perbandingannya ke atas sama ke bawahnya. Dan kita bisa lihat track record-nya itu harga ya, PBV ketika dia berada di zona di bawah ini di -1, maka dia kecenderungannya akan ke atas. Nah ini, dan pernah Charon Pokpan itu pada masa jayanya ya, ini pada Januari 2019 itu pernah di atas +2 ya, PBV +2 standar deviasinya, lalu tiba-tiba merosot sampai dengan -1. Ya, jadi kalau sudah +2 ini tidak boleh kita beli, karena dia kemungkinan 100% dia turun ke bawah. Tapi kalau berada di bawah -1 atau -2 itu wajib kita collect. Itu untuk Charon Pokpan ya. Memang perusahaan Charon Pokpan paling besar di antara ketiganya. Kemudian kita lihat Java Confit, ini adalah juga berbasis ayam ya. Sekarang berada price-nya di 1.890. Nah, kalau secara harga kan jauh sekali ya. Tetapi apakah harga ini secara valuasi lebih mahal atau lebih murah? Kalau secara harga memang lebih murah. Tapi kita lihat ya, coba ya. Ini dalam grafik hariannya Java sudah naik ya. Kalau kita lihat coba dari year to date-nya, satu tahunan juga berada di tengah-tengah ya, ini ya, sama seperti Cepin. Lalu kalau kita lihat di 5 tahunan, ini price ya, sekali lagi ini price. Ini juga berada di rata-ratanya, harga rata-rata. Dia pernah di harga tertinggi di tahun 2009, pertengahan 2009. Nah, sekarang kita lihat PBV-nya juga dengan cara yang sama seperti tadi. Nah, kita bisa lihat untuk Java itu berada pas di min-nya ya, ini ya, yang warna orange ini ya, berada di PBV rata-ratanya. Jadi ini kemungkinan 50% ke atas dan 50% ke bawah.
itu hampir sama. Nah, dia bisa kita lihat ya pergerakan harganya jika dia berada di atas plus 2 standar deviasi PBV, maka dia kemungkinan 100% turun. Dan ini terjadi pernah menyentuh juga di minus 2 ya, minus 2 PBV standar deviasi, dia langsung naik. Nah, sekarang berada di rata-ratanya. Jadi kalau secara harga masih murah Charon Pokpan. Kalau secara valuasi ya, kalau secara harga masih murah Java. Lalu lanjut ke Main ya. Main ini sektor poultry yang paling muda sendiri ya. Secara harga dia sangat lebih murah dari keduanya di harga 755 dan harganya juga sudah naik. Kemudian secara harian ya, kemudian kalau kita lihat secara tahunan, kita lihat secara tahunan dia masih sangat rendah. Ya, beda dengan yang tadi ya, kan berada di min-nya semua ya. Coba kalau kita lihat secara 5 tahunan, 5 tahunan juga dia masih cukup rendah ya ini ya, dari grafiknya bisa kita lihat ya dari chartnya. Lalu coba kita lihat dari valuasi PPV-nya. Valuasi PPV-nya ternyata dia berada di garis PPV minus 1. Jadi Main adalah paling rendah di antara ketiganya. Ya, jadi kita lihat ini pergerakan harganya, ya kalau berada di minus 1 ataupun minus 2 kemungkinan untuk naik itu sangat tinggi. Dan ini adalah yang dimaksud dengan under value itu ya seperti itu ya. Jadi kalau di minus 1 itu artinya 75% ke atas dan 25% ke bawah. Jadi peluangnya lebih besar naiknya daripada turunnya. Nah, ini bisa kita lihat di sini dia berada di minus 1 standar deviasi PPV-nya. Nah, sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan ya. Bisa menyimpulkan, coba saya share dulu catatan kecil saya. Saya share dulu ya, share screen dulu. Jadi kesimpulannya seperti ini. Dari ketiga sektor poultry itu ya, ternyata yang paling mahal secara valuasi adalah Java. Walaupun secara harga Java di tengah-tengah. Ya. Yang paling mahal secara valuasi adalah Java karena dia berada di atas, berada di harga rata-ratanya PBV-nya. Lalu yang berikutnya adalah Cepin karena dia berada sedikit di bawah min-nya. Kemudian yang paling murah secara valuasi adalah Main ya, Main atau Malindo Feed Mill. Nah ini jadi kita bisa lihat ternyata Cepin itu jauh lebih secara valuasi sih perusahaannya sudah paling besar ya. Jadi kalau saya sih prefer beli Cepin daripada Java atau Main ya. Kalau Main boleh-boleh saja, Main ini walaupun perusahaannya paling kecil dia paling murah memang. Nah, jadi secara harga urutannya Cepin yang paling mahal, kemudian JBFA dan Main. Cepin berada di 6675, Java di 1890 dan Main di 755. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa ya untuk terus dukung channel Eka Vlog sehingga channel ini bisa memberikan banyak informasi yang bermanfaat buat Bapak Ibu.